Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufron Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate pertama dari saham-saham sektor teknologi jadi pemberat indeks harga saham gabungan. Pada perdagangan Senin 10 Januari 2022, indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif dan akhirnya ditutup di teritori negatif dengan koreksi 0,15% atau 10,19 poin ke 6.691,12. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di level terendah 6.689,28 hingga tertinggi pada level 6.725,02. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 19,14 miliar saham dengan transaksi sebesar 10,36 triliun rupiah. Sektor teknologi tertekan paling dalam hingga 3,52% dan diikuti sektor barang konsumen non-primer yang juga melemah 1,29%. Di seluruh pasar, investor asing masih terlihat melakukan aksi beli bersih dengan net buy sebesar 249,45 miliar rupiah. Saham PT Bank Jago Tbk ARTO menjadi yang paling laris diborong asing dengan net buy mencapai 161,22 miliar rupiah. Saham ARTO pun menguat 0,8% atau 150 poin ke level harga 18.950. Selain itu, selain saham ARTO, saham PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA juga dibeli asing sebesar 32,88 miliar rupiah dan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF senilai 30,75 miliar rupiah. Namun di sisi lain, saham PT Bukalapak.com Tbk BUKA dilepas investor asing dengan net sell 64,34 miliar rupiah. Diikuti saham PT Sinarmas Multiarta Tbk SMMA yang dijual asing sebanyak 61,50 miliar rupiah dan juga saham PT Aneka Tambang Tbk Antam sebesar 22,27 miliar rupiah. Sentimen yang membayangi volatilitas pasar masih tak jauh dari isu pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed dan juga perkembangan penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Dari dalam negeri sendiri, rilis survei konsumen Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2021. Kondisi ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen IKK pada Desember 2021 tercatat sebesar 118,3 atau berada pada area optimis. Relatif stabil dibandingkan dengan November 2021 yang berada di 118,5. Berita terupdate lainnya dari proyeksi IHSG untuk antisipasi data ekonomi Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan gagal terbang dan mencetak rekor tertinggi baru. Pada perdagangan Senin 10 Januari 2022, indeks saham akhirnya merosot 0,15% ke level 6.691,12. Analis jasa utama Kapital Sheryl Tanuwijaya mengatakan pelaku pasar masih wait and see lantaran mengantisipasi berbagai data ketenaga kerjaan dan inflasi Amerika Serikat. Data-data tersebut akan jadi bahan pertimbangan Bank Sentral The Federal Reserve dalam membuat kebijakan. Analis Philip Sekuritas Helen menambahkan indeks saham utama di Wall Street akhir pekan lalu juga turun. Tertekan kekhawatiran The Fed menaikkan suku bunga acuan Maret ini. Alhasil IHSG juga tertekan. Sheryl pada hari Senin 10 Januari 2022 juga menerangkan, dengan berbagai kondisi ini tidak mengherankan jika IHSG terkoreksi 0,15%. Hari ini Sheryl melihat ada potensi bergerak konsolidasi karena akan ada pidato Gubernur The Fed, Jerome Powell. Pelaku pasar akan mencermati pernyataan petinggi The Fed ini untuk mencari sinyal arah kebijakan
The Fed ke depan. Sheryl memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di rentang 6.650 sampai 6.730. Saham-saham yang menarik masih di sektor kesehatan berkaitan dengan isu vaksinasi booster dan Omicron, seperti saham IRA, KAAF, dan PRIM. Sementara itu, Helen memperkirakan IHSG bergerak di rentang 6.675 sampai 6.735. Helen juga menerangkan investor masih akan mengambil sikap hati-hati menjelang rilis data Amerika Serikat dan China pada Rabu nanti. Sebagai bahan pertimbangan prospek ekonomi global di tengah lonjakan harga energi dan gangguan pada rantai pasok, serta penyebaran cepat varian COVID-19 varian Omicron. Secara teknikal, analis Pintacro Sekuritas Valdi Kurniawan menyampaikan, IHSG diperkirakan sideways dengan kecenderungan koreksi dalam rentang 6.660 sampai 6.720. Kecenderungan koreksi diindikasikan oleh sinyal overbought pada stokastik RSI dan terbentuknya pola inverted hammer pasca menguji resistance 6.720 pada pergerakan kemarin. Adapun sentimen dari dalam negeri yang menarik perhatian pasar yaitu penurunan indeks kepercayaan konsumen periode Desember dibandingkan bulan sebelumnya. IKK turun karena kekhawatiran peningkatan kasus COVID-19. Berita terupdate lainnya dari harga emas yang makin tertekan. Harga emas dunia terus bergerak turun pada perdagangan awal pekan di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Investor sekarang menunggu data inflasi Amerika Serikat Desember yang dapat memperkuat kasus kenaikan suku bunga yang lebih awal dari perkiraan oleh Federal Reserve Amerika Serikat setelah data pekerjaan lebih rendah dari perkiraan. Sementara itu, China juga akan merilis indeks harga konsumen dan produsen yang akan dikeluarkan pada hari Rabu 12 Januari 2022. Pada perdagangan Senin 10 Januari 2022 pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat, harga emas berjangka COMEX untuk kontrak Februari 2022 tertekan 5,30 US dollar ke level 1.792,10 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga turun 3,34 US dollar di posisi 1.793,21 per troy ounce. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat bergerak naik ke posisi 95,960. Dari dalam negeri, harga emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp933.000, turun Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level 828.000 per gram, lebih rendah Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya. Berita terupdate yang terakhir, harga minyak yang terus naik. Harga minyak mentah dunia kembali terapresiasi pada perdagangan Senin 10 Januari 2022. Rally harga masih ditopang oleh gangguan pasokan dari Kazakhstan dan Libya yang mengimbangi kekhawatiran yang berasal dari cepatnya penyebaran global infeksi Omicron. Pada perdagangan awal pekan 10 Januari 2022 pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret menguat sebesar 0,17% ke level 81,89 US dollar per barel di ICE Futures Europe. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate WTI Amerika Serikat untuk pengiriman Februari menguat sebesar 0,19% ke level 79,05 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Di China telah ditemukan 2 kasus komunitas yang terkonfirmasi sebagai varian Omicron. Pasar khawatir hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak di negara importir utama minyak dunia tersebut. Sementara itu, kerusuhan di kota utama Kazakhstan, Almaty, masih berlanjut. Demo pecah akhir pekan lalu di kota Zhanaozen, wilayah Mangistau Barat yang kaya minyak, dipicu oleh kenaikan harga
bahan bakar gas cair untuk mobil. Kerusuhan tersebut membuat produksi di ladang minyak utama Kazakhstan merosot pada hari Kamis 6 Januari 2022. Sama halnya produksi minyak Libya telah menurun menjadi 729.000 barel per hari. Selain itu juga disebabkan karena pekerjaan pemeliharaan pipa. Demikian berita-berita terupdate yang dapat saya sajikan pada saat ini. Ada segala kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.